Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 220404502024 dari kelas D Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan memaparkan dua materi tentang psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi analitis menurut Carl Gustav Jung. Materi yang pertama yaitu psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama yaitu biografi tokoh. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Austria Hungaria yang sekarang adalah Republik Ceko. Sigmund Freud wafat pada tanggal 23 September 1939 di umurnya yang ke-83 tahun di London, Inggris. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut dengan gimnes. Di tempat ini ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris adalah bahasa yang paling dikuasainya dengan baik. Sementara di rumah, Freud menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Itali, dan bahasa Spanyol. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikologi dalam. Ia mengemukakan bahwa ketidaksadaran merupakan faktor terpenting dalam pikiran manusia. Ia memiliki minat terhadap eksplorasi psikoanalitik. Selanjutnya yaitu konsep dasar kepribadian. Psikoanalisis adalah sebuah teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter dan ahli saraf Austria pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Teori ini menekankan peran penting dari alam bawah sadar dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Dalam teori psikoanalisis dijelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya atau personalitinya. Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis telah menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam bidang psikologi, termasuk konsep tingkat ketidaksadaran dan aktivitas mental. Beliau juga menegaskan bahwa hampir semua aktivitas mental sulit untuk diketahui atau diakses secara langsung oleh setiap individu. Namun, aktivitas mental tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Tahun 1890-an, Sigmund Freud mengembangkan suatu aliran psikologi yang berfokus pada ketidaksadaran manusia dan sekarang kita kenal dengan sebutan psikoanalisis. Jika menelusuri rekam jejak Freud, maka sebenarnya bukanlah seorang yang menggeluti bidang kajian ilmu psikologi. Ternyata sosoknya adalah penggelut bidang kajian ilmu neurologi untuk membantu profesinya sebagai seorang dokter. Banyak pasien yang ia tangani menderita gangguan mental dan itulah yang mendobrak daya pikirnya untuk mengembangkan psikoanalisis agar bisa membantu pasien-pasiennya tersebut. Nah, selanjutnya struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis yang Freud kembangkan, Freud membagi struktur manusia dalam 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, yang pertama,
yaitu id. Pada setiap kepribadian seseorang terdapat satu inti yang tidak dapat sama sekali disadari dalam wilayah psikis tersebut dinamakan Freud sebagai id. Id merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluri. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi. Id berisikan hal-hal yang secara psikologis menurut Freud telah diwariskan sejak lahir. Nah, contohnya itu dorongan insting yang secara langsung mencari pemuasan seperti seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Secara sederhana, itu adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impulsi agresif. Dengan kata lain, ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ego. Ego merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut eksekutif kepribadian karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Ia merupakan penengah antara keinginan akan kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu superego. Superego memiliki fungsi memperingati dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain dorongan ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan. Superego merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori dari Freud. Nah, menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur utama yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu yang pertama id, ego, dan superego. Dalam konteks kesehatan mental, kepribadian yang sehat dianggap sebagai keseimbangan yang baik antara ketiga struktur ini. Individu yang memiliki id yang terkendali, ego yang kuat, dan superego yang berfungsi dengan baik cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Namun, Freud juga membahas konsep ketidaksehatan mental seperti neurosis dan psikosis. Ketidaksehatان mental dapat timbul ketika konflik internal di antara ketiga struktur kepribadian tidak teratasi dengan baik, atau jika individu mengalami trauma atau tekanan eksternal yang berlebihan. Meskipun Freud tidak secara langsung membahas tentang kesehatan fisik, pemahaman tentang keseimbangan psikologis dan kesehatan mental dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa konsep kesehatan fisik dan kesehatan mental adalah dua hal yang berbeda dan memiliki pendekatan dan teori yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Sigmund Freud mengungkapkan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dikenal sebagai struktur kepribadian, yaitu faktor-faktor itu mencakup id, ego, dan superego. Nah, id ini adalah bagian tak sadar kepribadian yang berisi hasrat dan insting dasar. Id ini beroperasi tanpa hambatan mencari kesenangan segera. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah komponen yang mengendalikan dan mengkoordinasikan antara keinginan id dan realitas. Ini mencoba untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang sesuai dengan realitas. Nah, yang ketiga yaitu superego. Superego adalah komponen moral kepribadian yang berisi aturan-aturan internal
dan norma-norma yang diajarkan oleh masyarakat dan orang tua. Jadi, menurut Freud, kepribadian dipengaruhi oleh dinamika dan interaksi antara ego dan superego, serta perkembangan psikoseksual individu selama masa kanak-kanak. Baik, sekarang kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu psikologi analitis menurut Carl Gustav Jung. Nah, yang pertama yaitu biografi tokoh. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss. Carl Gustav Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Jung pada tahun 1913 ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset. Sejak 1906 ia mulai menulis surat dengan Sigmund Freud yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni tahun 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seseorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Nah, pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Poliklinik Zurich, dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel. Selanjutnya, konsep dasar dari teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Karena perbedaan pendirian, akhirnya Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanis dan berdasar ilmu alam, konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku. Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Jung dalam menerangkan kepribadian sebagaimana juga Freud menggunakan konsep libido. Namun berbeda dengan Freud, Jung tidak melihat libido sebagai dorongan-dorongan seksual, melainkan ia melihatnya sebagai energi yang mendasari bermacam-macam proses mental seperti berpikir, merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya. Aktivitas psikis tidak ditentukan oleh prinsip kesenangan, tetapi muncul secara otonom melalui libido dan ditentukan terutama oleh prinsip pelepasan energi. Sebagai penulis, Jung sangat produktif. Tulisannya banyak sekali dan bidang orientasinya sangat luas, sedangkan pendapatnya selalu berkembang. Justru karena hal yang demikian, inilah maka teori Jung ini sebagai kesatuan tidak mudah dipahami.
Kalau disederhanakan, teori tersebut dapat dimengerti juga dalam rangka struktur dinamika serta perkembangan kepribadian atau psiki. Nah, selanjutnya itu struktur. Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psiki. Adapun yang dimaksud dengan psiki ialah totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari dua alam, yaitu yang pertama alam sadar atau kesadaran, yang kedua alam tidak sadar atau ketidaksadar. Alam sadar atau kesadaran memiliki struktur, yaitu mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Nah, fungsi jiwa, apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung? Jadi, fungsi jiwa ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lagi rasional, irasional, yaitu pendirian dan intuisi. Nah, yang kedua itu sikap jiwa. Ya, jadi struktur kesadaran ada dua, tadi yang pertama fungsi jiwa, nah yang kedua ini sikap jiwa. Nah, yang dimaksud oleh sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis yang umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam, dan demikian pula arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam. Selanjutnya yang kedua yaitu alam tak sadar atau ketidaksadaran. Nah, struktur ketidaksadaran ini mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, hal-hal yang terdesak atau tertekan dalam hal-hal yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati, terpikir dan terasa di bawah ambang kesadaran. Nah, yang selanjutnya itu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terlebih dahulu. Ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu di dalam manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan tidak sehat. Di sini ada dua, yaitu kepribadian sadar, yaitu ego. Ini adalah bagian dari kepribadian yang kita kenal dan sadari. Terdiri dari aspek-aspek yang terlihat seperti pemikiran, perasaan, dan perilaku yang dapat kita kendalikan. Ini adalah bagian yang kita tunjukkan kepada dunia. Nah, yang kedua itu kepribadian tidak sadar. Ini adalah bagian dari kepribadian yang tidak kita sadari dan seringkali tersembunyi dalam alam bawah sadar. Terdiri dari aspek-aspek yang lebih dalam, termasuk kompleks, arketipe, dan konsep-konsep yang lebih abstrak. Bagian ini dapat mempengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari dan seringkali merupakan sumber konflik dalam kepribadian. Nah, dalam pandangan Jung, ketidakseimbangan antara dua aspek kepribadian ini dapat menghasilkan masalah psikologis dan emosional. Oleh karena itu, pribadi yang sehat dalam teori Jung adalah mereka yang mampu mengintegrasikan dan mengelola dengan baik aspek sadar maupun tidak sadar mereka, sambil mencapai keselarasan dalam hidup mereka. Nah,
yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 4 faktor. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Jung itu ada 4, yaitu kesadaran. Yang itu yang pertama, kesadaran dan ketidaksadaran. Jung membagi psikologi manusia menjadi 2 lapisan utama, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran adalah apa yang kita sadari, sementara ketidaksadaran mencakup aspek-aspek yang tersembunyi dan tidak disadari seperti arketipe dan kompleks. Yang kedua yaitu tipe kepribadian. Jung mengemukakan bahwa ada 4 tipe kepribadian utama, yaitu extrovert, introvert, dan berfokus pada 2 fungsi kognitif utama, yaitu pemikiran dan perasaan. Ini membentuk dasar untuk kepribadian seperti INTJ, ESFP, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kompleks. Nah, Jung juga menyebut kompleks sebagai faktor penting dalam membentuk kepribadian. Kompleks adalah struktur psikologis yang terdiri dari pengalaman-pengalaman emosional dan ingatan yang terkait dengan teori tertentu. Kompleks dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Nah, yang terakhir yaitu arketipe. Jung memperkenalkan konsep arketipe, yaitu motif dan simbol-simbol universal dan budaya dan agama yang mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Arketipe juga dapat memainkan peran dalam bentuk kepribadian individu. Nah, faktor-faktor ini bersamaan dengan konsep lain dalam psikologi analitik. Jung membentuk dasar pemahaman kita tentang bagaimana kepribadian seseorang terbentuk dan berkembang. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.